ustaz-ustazah dai yang kondang yang mungkin Bapak Ibu sering lihat di TV, muncul di TV, TV One, Trans TV, Trans 7, MSCTV, RCTI, Global TV, Antv, Indosiar, dan TV-TV yang lainnya. Kita ajak safari dakwah mulai dari Aceh sana sampai ke Lampung ini Bapak Ibu, karena nama yayasan kita ada ujungnya Sumatera, sehingga kita keliling safari dakwah se-Sumatera ini. Alhamdulillah momen Ramadan ini kita kegiatan di Lampung sekitarnya. Kemarin momen Isra Mi'raj kita kegiatan di Prabu Muli, Muara Enim, Sumatera Selatan sekitarnya Bapak Ibu. Banyak mubalik nasional yang kita ajak safari dakwah. Di antaranya Ustaz Fahri hadir bersama kita pada malam hari ini, yang mungkin biasa Bapak Ibu lihat di Trans TV bersama Ustaz Nur Maulana, ataupun juga News TV dan TV-TV yang lainnya. Dan juga sebagai informasi bahwa Ustaz kita ini masih lajang Bapak Ibu. Alhamdulillah malam hari ini dapat bersilaturahmi dengan kita semua. Dan masih banyak mubalik nasional yang kita ajak safari dakwah. Mungkin tak bisa kami sebutkan namanya satu persatu supaya tak berlama-lama Bapak Ibu. Ini ada mubalik nasional yang kita ajak safari dakwah, sebagian fotonya yang tampil di TV One, Damai Indonesia dan TV-TV yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tujuan kita safari dakwah itu tiga. Yang pertama, menjalin silaturahmi, mempererat hubungan silaturahmi. Yang kedua, thalabul ilmi, menuntut ilmu. Malam ini yang menyampaikan tausiah Ustaz Fahri, tentu kita berharap apa yang nanti disampaikan dapat kita ambil manfaat dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan kita safari dakwah yang ketiga, memperkenalkan kepada seluruh jamaah program dari Yayasan Khairul Ummah Sumatera, mengajak semua jamaah bergabung berpartisipasi dalam mengeluarkan infak sedekah. Namun ini kami hanya mengajak yang sifatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk santri santriwati kita. Binaan kita berjumlah 87 orang Bapak Ibu. Rata-rata yang tunggu apa? Semuanya lagi menghafal Al-Quran. Dan kalau Bapak Ibu ingin melihat kegiatan safari dakwah kita, kegiatan kita menyalurkan infak sedekah, kegiatan santri kita menghafal Al-Quran, bagi Bapak Ibu yang punya HP, yang punya Instagram, boleh lihat Instagram kita, namanya Yayasan Khairul Ummah Sumatera. Semua kegiatan sudah kita masukkan ke dalam Instagram kita. Bapak Ibu, masjid kita ini kalau tak salah masjid ke-15, masjid ke-13 Bapak Ibu. Insya Allah momen Ramadan ini Ustaz Fahri lebih kurang sampai tanggal 16 24 masjid di Lampung sekitarnya ini Bapak Ibu. Untuk itu izinkan kami jalankan kota infak keliling. Sekali lagi mari kita isi tentunya ikhlas karena Allah tidak memaksa Bapak Ibu semua. Mari kita keluarkan infak kita sambil kita sholawat badar sama-sama. Kita keluarkan infak kita keluarkan suara kita. Bismillah. Salatullah
Semoga dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nanti terakhir sebelum Ustaz kita membawakan doa atau memimpin doa, izinkan kembali kami mengajak Bapak Ibu semua mengeluarkan infak sedekah terbaiknya dengan sifatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak memaksa Bapak Ibu semua untuk mensejahterakan santri kita jadi apa dalam menghafal Al-Qur'an. Apapun nanti infak sedekah niatnya, nanti boleh untuk almarhum orang tuanya, nanti insya Allah kita doakan bersama dan juga kita doakan dengan santri kita yang apa lagi menghafal Al-Quran. Nanti ada kami bagikan nomor rekening kertasnya Bapak Ibu. Demikian, mari kita dengarkan sama-sama atau saya sampaikan oleh Ustaz Fahri kepada Ustaz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. Ikutan semuanya. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, mohon izin saya tidak panjang lebar muqaddimah. Yang sama kita hormati, yang sama kita cintai. Izin sebelum saya tausiah menyampaikan salam hormat, salam ta'dil, salam mahabbah kepada guru kita, pengurus masjid, imam masjid, musola, apa namanya? Masjid apa? Masjid Al-Ikhlas. Ibu, kayaknya sibuk dibagi kue ya. Udah gagal fokus kalau ke kue ya. Ibu, Pak, kita doain sama-sama yuk. Insya Allah pengurus Masjid Al-Ikhlas, imam masjidnya mohon izin, para guru, para sesepuh, Masya Allah, pengurus Masjid Al-Ikhlas tidak bisa saya sebutkan namanya, tapi meskipun demikian insya Allah tidak mengurangi rasa mahabbah, rasa cinta saya kepada para guru, para ustadz, imam masjid, pengurus Al-Ikhlas ini. Kita doain insya Allah imam masjid, pengurus masjidnya badannya sehat, amin. Mana aminnya? Amin. Mudah-mudahan pengurus masjid, para ustadz, guru-guru kita Allah sehatkan badannya, amin. Tambah rizkinya, tambah istrinya. Ini mau dibagi snack dulu. Sallallahu ala Muhammad. Agak cepat aja. Sallallahu
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan semua. Sungguh nikmat mana lagi yang kamu dustakan, ngaji sambil makan kue. Ada apa isinya? Oh, Masya Allah. Jemaah, ini alhamdulillah. Sebelum Masya Allah mana saya tausiah izin menyampaikan tadi, alhamdulillah saya izin menyampaikan salam hormat kepada para guru-guru dan lebih khusus sekarang buat jamaah. Masya Allah, jamaah Al-Ikhlas, ibu-ibunya, bapak-bapaknya mau duduk insya Allah di malam ini. Saya tahu Bu, dari siang mungkin capek masak ya Bu ya. Siangnya capek masak, bapak-bapaknya kerja, tapi Masya Allah mau duduk sekarang insya Allah untuk kajian di bulan suci Ramadan ini. Kita berdoa insya Allah keluar dari Masjid Al-Ikhlas, insya Allah semuanya dapat berkah Ramadan. Amin ya Rabbal Alhamdulillah. Jamaah, kalau dibilang jamaah Al-Ikhlas jawabannya ye, bisa nggak? Bisa nggak ibu-ibu? Yang nggak jawab utangnya nggak lunas ya. Coba jawab semuanya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Orang Lampung nanya, Ustaz kenapa sih itu di TV ibu sering nonton, kenapa jawabannya ye? Karena ibu yang bikin yang pertama itu Masya Allah Ustaz Maulana orang Makassar. Ternyata orang Makassar Pak sautan iya itu ye. Orang Bugis, ada orang Makassar nggak? Nah, orang Makassar itu jawabannya ya itu ye. Kalau di Palembang apa Ustaz? Iyo. Kalau di Bangka, au. Di Palembang, di Lampung apa? Pun. Nyu. Bibirnya monyong begitu. Oh, Masya Allah. Coba pakai bahasa Lampung dah. Jamaah. Kok aneh ya? Jamalah. Jamaah. Daripada saya dimarahin orang TV, Bu mending pakai ye aja ya Bu ya. Saya senang alhamdulillah bisa silaturahim ke Masjid Al-Ikhlas ini, Masya Allah. Alhamdulillah tadi disampaikan saya ini insya Allah selesai di Lampung di tanggal 16 Ramadan. Kurang lebih saya sudah seminggu di Lampung ini. Saya ini Pak aslinya orang Sunda. Ibu saya orang Cianjur, saya tinggal di Depok, di Cimanggis, belakang Makobrimob. Ada orang Sunda di sini? Ada? Banyak. Rumah ada Pak? Aduh, berasa pulang kampung ini ya. Jamaah. 2 tahun kurang lebih ke belakang saya ceramah cuma di Jakarta Pak. Gak ada saya ceramah undangan ke Sumatera. Saya gak tahu Sumatera. Tapi Masya Allah, alhamdulillah ada yang jadi wasilah saya bisa ke Sumatera. Kemarin saya dibawa ke Riau, kemarin saya dibawa ke Jambi, ke Palembang, Masya Allah. Dan alhamdulillah saya sampai sekarang di Ramadan sampai ke Lampung.
Siapa Ustaz yang jadi wasilahnya Ustaz dari Jakarta bisa ke Sumatera? Yaitu tim daripada Khairul Ummah Sumatera ini. Karena tim ini, karena Ustaz, karena yayasan ini, saya dari Jakarta, Masya Allah, bisa silaturahim ke Lampung ini. Makanya doain, dan saya doakan ini tim YKU, Yayasan Khairul Ummah Sumatera, mudah-mudahan Allah berkahi setiap perjuangan dakwahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, orang Lampung gimana kabarnya? Sehat? Sehat gak Bu? Badannya sehat? Dompetnya sehat? Jamaah, alhamdulillah, hada min fadli Rabbi. Gak kerasa Al-Ikhlas sekarang sudah malam 11 Ramadan. Kurang lebih berarti berapa hari lagi Bu? Berarti kurang lebih 20 harian lagi, insya Allah, bahkan 19 hari lagi, insya Allah menuju Idul Fitri Lebaran. Bu, Ibu, biasa aja, jangan meloncat Bu. Emang orang Sumatera ini agak tegas suaranya ya. Orang Sunda datang ke Sumatera suaranya tegas. Ya Allah, jamaah. Saya mau nanya Pak ke jamaah Al-Ikhlas, pengen ini Ramadan pengen yang terakhir atau pengen ketemu Ramadan tahun depan? Pengen yang terakhir. Siapa yang pengen Allah pertemukan dengan Ramadan tahun depan, maka jamaah Al-Ikhlas harus bersyukur. 2, 3 bersyukur. 2, 3 2, 3. Jamaah, siapa yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita bersyukur di Ramadan, insya Allah Allah akan pertemukan Ramadan dengan tahun depan, tahun-tahun depannya lagi, insya amin ya Rabbal. Jamaah, Ramadan ini beda dengan bulan lain. Ramadan ini Masya Allah sangat istimewa. Jamaah, jamaah, yang pertama di bulan suci Ramadan, kenapa Ustaz istimewa? Karena di bulan ini Masya Allah, di mana Allah turunkan Al-Quran, disebut nuzulul Quran. Kapan Ustaz itu nuzulul Quran? Di tanggal malaman 17 Ramadan. Yang pertama, kenapa Ramadan ini jadi istimewa? Yang paling utama ini Masya Allah, Allah wajibkan kita berpuasa. Terus mana lagi yang kedua? Karena di Ramadan, di mana di bulan ini Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran ini tidak langsung turun Pak, tapi ada 2 tahap. Yang pertama, mohon izin, di mana ketika di Lauhil Mahfuz ke langit pertama itu langsung dari langit pertama ke Nabi Muhammad di Gua Hira malam 17 Ramadan itu bertahap. Apa ayat surah yang pertama Nabi itu menerima wahyu? Surah Al-Alaq, Iqra wa rabbukal akram. Jamaah, jamaah. Yang kedua di Ramadan pertama, ini bentar lagi, sekarang malam 11, berarti 6 hari lagi kita akan bertemu dengan malam nuzulul Quran. Mudah-mudahan umur kita nyampe ke malam nuzulul Quran. Amin. Oh, yang jawab amin 2 orang. Amin. Amin. 1 malam nuzulul Quran. Yang kedua ada malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar Ustaz? Khairun min alfi syahr. Malam lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang beramal soleh di malaman itu, maka seakan-akan dia beribadah selama 1000 bulan.
Kalau dihitung 1000 bulan berarti kurang lebih 82 apa 83 tahun. Kapan waktunya Ustaz? Nabi tidak menyebutkan malam Lailatul itu apa malam Lailatul Qadar itu kapan, nggak ada waktunya. Nabi tidak menyebutkan waktunya, tapi Masya Allah Nabi menyebutkan tandanya. Malam Lailatul Qadar itu Masya Allah, mana itu mulai daripada terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari. Jamaah, jamaah, kita masih ada waktu. Saya mau ingatin supaya kita bisa memburu malam Lailatul Qadar. Mana waktunya kapan Ustaz? Yaitu dari terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari. Kapan waktunya Ustaz? Nabi tidak menyebutkan kapan waktunya Lailatul Qadar, tapi memang Nabi menganjurkan di 10 hari terakhirlah kalian sibuk beribadah. Nabi iktikaf di masjid 10 hari terakhir, masuk tanggal 20 Ramadan, keluar tanggal 1 Syawal. Berarti hari raya Idul Fitri. Kebalikan, ini 10 hari terakhir pada kemana? Pacar bu. Jamaah, jamaah, Nabi gak sebutin Lailatul Qadar ini. Masya Allah, memang ada pendapat Pak mengatakan kalau puasanya hari Senin ada Lailatul Qadarnya tanggal sekian, tanggal sekian. Tapi Masya Allah, mohon izin tidak ada, mohon izin Nabi Muhammad menyebutkan tanggal sekian. Nabi tidak menyebutkan Lailatul Qadar itu kapan, tapi Nabi menyebutkan tandanya. Pengen tahu gak tandanya? Di malam itu mohon izin disebutkan malam bukan sembarangan bulan. Apa malam bukan sembarangan malam? Kalau kita lihat ini Masya Allah udaranya sejuk. Bahkan di pagi hari mataharinya itu beda. Matahari mohon izin panasnya berbeda, itu disebutkan. Berarti di malamnya itulah terjadi malam Lailatul Qadar. Jamaah, jamaah, Ustaz Al-Ikhlas pengen dong ketemu Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Terus mana? Bagaimana caranya Ustaz? Caranya karena Nabi tidak menyebutkan tanggalnya, maka mana? Berbanyaklah bangun setiap malam. Kalau kita bangun setiap malam berarti insya Allah kita dapat. Berapa lama harus bangunnya Ustaz? Tak perlu lama. Ibu kalau masak jam berapa Bu? Jam 3, jam 4. Bu nyawet apa Bu? Sibuk makan kue sih Bu. Jam berapa? Jam 3. Ingat, oh kata Ustaz Fahri, karena ini di Ramadan ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ibu pengen dapetin sekarang. Bagaimana caranya? Sekarang bangunnya jangan jam 3 tapi jam 2. Baca Quran, istighfar. Siapa yang dapat meskipun sebentar malam Lailatul Qadar berarti sama dengan ibadah 83 tahun. Al-Ikhlas, kita ini semuanya, saya masih muda, ibu belum tentu yang hadir nyampe umur 83. Ada yang udah 83? Atau Hah? Gak mau ngaku ya? ada Ya, tapi kelihatan dari sini orang Lampung emang kelihatan kayak 20 gitu ya di sini. Jamaah, karena orang-orang Lampung ini terkenal dengan orang-orangnya bahagia terus. Ya Allah, amin. Amin. Gak ada Pak jaminan 83 nyampe umurnya 83 tapi belum tentu ibadah 83 tahun full ibadah. Siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar meskipun sebentar, ibadahnya 15 menit, baca Qurannya cuma 1 ayat, Masya Allah, maka itu sama seperti beribadah 83 tahun. Jadi bagaimana caranya mendapatkan Lailatul Qadar? Caranya bangun setiap malam Ramadan sampai selesai, insya Allah kita bakalan dapat malam Lailatul Qadar ini. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah, lalu Ustaz, apa sih istimewanya Ramadan? Apa yang membedakan Ramadan dengan bulan lain? Di Ramadan ini ada ampunan Allah. Ampunan Allah di Ramadan beda Pak.
Seakan-akan Ramadan ini Allah bilang di Ramadan ini kalian bermaksiat 11 bulan. Kalian 11 bulan ke belakang kalian maksiat. Aku ciptakan Ramadan untuk menghapus dosa kalian. 11 bulan ke belakang kalian gak mau baca Quran, Al-Ikhlas, aku ciptakan Ramadan supaya kalian mau baca Quran. 11 bulan ke belakang kalian gak mau sedekah, aku ciptain Ramadan supaya kalian mau sedekah. Kata Allah, seakan-akan bilang begini, Bu, kalian di Ramadan saja masih maksiat kepadaku. Berarti di luar Ramadan seperti apa? Kalian di Ramadan saja gak mau baca Quran, berarti di luar Ramadan seperti apa? Di Ramadan saja kalian gak mau sedekah, kata Allah, berarti di luar Ramadan seperti apa? Kata Allah, aku ini harus ciptain bulan apa supaya kalian mau dekat denganku. Di Ramadan saja masih jauh, apalagi di luar Ramadan. Jamaah, maka di bulan ini ampunan Allah sangat istimewa. Bukan yang diskon ini bukan cuma pakaian saja, tapi Masya Allah ampunan Allah di Ramadan ini sangat dahsyat. Depan anak kecil, di atas, oh Masya Allah. Ada anak kecil, ada adik-adik, diam dulu ya adik ya. Alhamdulillah. Jamaah. Tapi jangan dilarang kalau anak kecil ke masjid ini, jangan sampai diusir, gak apa-apa. Kalau hari ini mereka diusir, kapan nanti penerusnya di Al-Ikhlas ini? Insya. Jawab semuanya insya. Jamaah. Maka mohon izin, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Al-Ikhlas, siapa yang berpuasa, baru puasa Bu, gak sedekah, gak baca Quran, gak tarawih, puasa saja siangnya, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dosanya Allah maafkan, Allah ampuni. Baru puasa Bu. Gimana itu kalau kita hiasi Ramadan dengan baca Quran? Al-Ikhlas mengisi Ramadannya dengan sedekah, Al-Ikhlas mengisi Ramadannya dengan baca Quran. Baru puasa saja Allah sudah ampuni dosa kita, apalagi kalau kita sibukkan amal soleh di bulan Ramadan ini. Jemaah, di bulan ini Allah maafkan semua dosa hambanya, illa kecuali 4 orang ini. Kenapa ya? Mana yang 4 ini? Mudah-mudahan di Al-Ikhlas gak ada yang 4 ini. Yang pertama, di mana dosa ini masuk Ramadan orang ini Allah gak mau maafkan. Yang pertama, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Siapa yang di sini masih musuh-musuhan dengan kedua orang tuanya? Yang masih belum salaman, ribut gara-gara warisan. Dia masuk Ramadan 1000 kali, dia masuk Ramadan. Marhaban ya Ramadan, kata Ramadan, la marhaban bagi anak yang durhaka. Ridallah fi ridal walidain, wa sahdallah fi sahdil walidain, wa sahdallah fi sahdil walidain. Ridhonya Allah ada di ridho orang tua, murkanya Allah ada di pada murkanya kedua orang tua. Ustaz, gimana itu anak yang durhaka? Para ulama mengatakan cukup anak itu menyiksa kedua orang tuanya dengan kerinduan, maka cukup anak itu disebut anak yang durhaka. Udah berapa lama gak mudik sama kedua orang tua? Udah